yang berukuran sedang dari 3.977 das yang ada di NTT, sorry, menyebabkan kemampuan daerah aliran sungai kita, permukaan kita untuk menerima curah hujan dalam intensitas yang tinggi itu buruk sekali. Artinya, kalau hujan terjadi, tapi durasinya lama, tapi dia kritik saja, it's okay. Tidak ada masalah dengan kondisi kalau kita lihat di sungai kita, it's okay, tidak ada masalah. Jadi kalau hujan intensitas rendah, itu tidak ada masalah. Artinya intensitas rendah itu artinya seberapa banyak curah hujan yang turun dalam durasi waktu tertentu. Katakan dalam 1 jam berapa curah hujan yang jatuh tertentu. Kawan-kawan BMKG mereka bilang kalau hujan lebat itu didefinisikan kalau dalam 1 jam itu terukur 20 mm, lebih dari 20 meter disebut sebagai hujan lebat. Atau dalam 1 hari 24 jam mereka ukur kalau jumlah curah hujannya sebanyak lebih sama dengan 50 mm, mereka sebut sebagai hujan lebat pada hari tersebut. Nah, kalau kita, karena kondisi tangkapan airnya, atau water catchment, atau catchment area, atau DAS, kita, daerah aliran sungai kita, ukurannya kecil, sangat kecil, itu menyebabkan kalau hujan jatuh, lalu hujan turun, tapi dengan intensitas yang tinggi, artinya dalam 1 jam, itu dia lebih dari 50 mm, kalau di Jawa oke, di Kalimantan oke, mereka punya das atau daerah aliran sungai itu besar-besar, cenderung lebih mudah untuk mengalirkan air. Jadi air jatuh di hulu atau di semua daerah catchment area lalu dialirkan ke outlet ke hilir itu it's okay. Tapi dengan ukuran yang kecil itu, dan kita yang berukuran kecil itu ibarat kita punya gelas kecil, ibarat sloki. Kalau di stand kita biasa perjamuan itu kita minum sloki, cuma gelas kecil segini, lalu kita kasih air dalam jumlah yang banyak sekaligus kita tuang, maka pola drainasenya itu buruk sekali. Dan oleh karena itu, karena pola drainasenya buruk, itu menyebabkan kalau kita siram air lalu air itu meluber kemana-mana. Nah, itulah yang disebut dengan kondisi kita. Kalau extreme precipitation-nya, ekstrim alias curah hujan ekstrim, itu mereka bilang kalau curah hujan ekstrim, kawan-kawan BMKG bilang kalau dia sudah di atas dari 150 mm dalam 24 jam, maka dia sebut sebagai hujan ekstrim. Sebagai contoh, untuk yang waktu Seroja kemarin, kita tanggal 4 itu sekitar 200 mm, tanggal 4 April, lalu tanggal 5 April itu kita sampai sekitar 300-an mm. Itu sudah ekstrim sekali. Dan kalau peluang kejadian hujan ekstrim itu ternyata itu semakin lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun-tahun normal. Kalau teman-teman mau lebih belajar mengenai ini, saya share screen saja. Ini yang saya bilang teman-teman. Ini adalah IPCC, laporan IPCC yang ke-6. Lalu mereka sajikan salah satunya adalah interaktif atlas interaktif. Lalu saya ubah, kalau bisa pilih, ini adalah kawasan Asia Tenggara. Saya pilih yang monsun saja, sehingga monsun itu adalah satu daerah monsun, itu adalah daerah monsun Indonesia termasuk di Australia bagian utara. Lalu kita bisa lihat data apa yang mau kita tampilkan, banyak sekali. Katakanlah saya pakai data yang di blok saja. Lalu variabel apa yang saya mau lihat? Apakah rata-rata suhu udaranya, apakah sea surface temperaturnya, atau suhu permukaan air lautnya, apakah saya mau lihat dari total precipitation-nya, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya ini ada. Katakanlah saya pakai min temperatur, saya klik di daerah, lalu kita bisa lihat quantity, mau pakai periode yang mana, yang ini dan lain sebagainya. Katakanlah saya bikin default, lalu variabel saya pilih min temperatur, saya klik di sini, maka dia langsung otomatis dia akan menghitung secara otomatis bagaimana dulu, lalu sekarang ini 2022 ada di sekitar sini. Nah, ini 2022 di sekitar sini. Lalu mereka estimasi ke depan seperti apa? Ini teman-teman. Jadi dia langsung akan melakukan estimasi berapa suhu kenaikan suhu udara dan lain-lain sebagainya. Variabel katakanlah saya pilih
total precipitation, lalu saya Mas Seta pilih di daerah yang ini, maka dia langsung otomatis menghitungnya, teman-teman. Kalau saya mau bikin stripes seperti demikian, lalu dia bilang total precipitation itu justru akan terganggu di daerah pada bulan-bulan yang ini. Jadi ini makin kering, jadi antara Juni, Juli sampai Oktober itu cenderung makin kering. Lalu pada Januari, Februari itu cenderung makin akan lebih basah. Artinya, kalau sekarang ini kalian bisa lihat warnanya jauh lebih terang, lalu semakin ke sini warnanya makin gelap. Artinya peluang hujan total precipitation-nya itu semakin meningkat. Artinya, pada saat hujan kita akan lebih sering mengalami, diprediksi ya, akan lebih sering mengalami curah hujan ekstrim jika dibandingkan yang saat ini. Bayangkan, kemarin curah hujan ekstrim yang terjadi beberapa waktu yang lalu gara-gara ada siklon tropis Anika yang terbentuk di Laut Timur, lalu dia bergerak ke arah selatan barat daya itu menuju ke benua Australia, itu saja menyebabkan terjadi curah hujan yang masih tergolong lebat, 50 mm dalam 24 jam kalau kita lihat data dari BMKG. Itu saja menyebabkan banjir di mana-mana. Kota Kupang, Buah Lordes, air meluap dan lain sebagainya. Kalau yang lewat dataran Bena, air meluap di mana-mana. Daerah Pantar, kalau orang laporkan terjadi banjir di mana-mana. Lalu di daerah Sumba, ternyata di daerah Sumba Tengah, itu juga melaporkan kejadian banjir dan lain sebagainya. Bayangkan, hujan yang begitu saja, kita sudah mengalami kita sudah mengalami banjir, kejadian bencana di mana-mana. Apalagi kalau ke depan tidak bisa kita tangani bersama, kita tidak bisa kendalikan, jadi emisinya terus kita lakukan. Lalu emisi gas rumah kaca, maksud saya, gas rumah kaca terus kita lakukan. Semakin lebih banyak gas rumah kaca yang ada di atmosfer, yang menyebabkan gas rumah kaca ini makin dia lebih banyak dia perangkap ini cahaya matahari yang datang. Kan cahaya matahari datang, kalau dia mau keluar dia tidak bisa lagi. Sama seperti kalau kalian bawa mobil, lalu kalian parkir di tempat yang panas tidak tertutup oleh kanopi, pasti suhunya panas luar biasa ketika kalian buka kendaraan kalian. Karena itu dia cahaya matahari itu datang, begitu dia mau keluar lagi dia terhambat oleh adanya kaca dan lain sebagainya yang ditutup ke sana kemari. Dan oleh karena itu, karena dia terhambat oleh kaca sehingga dia masuk ke sana kemari, sehingga suhu udaranya makin lebih dingin, lebih panas. Sama juga kalau kita saat hujan lalu kita tidur dengan selimut. Selimut itu kan juga berperan seperti demikian. Jadi karena radiasi yang datang itu dia tidak bisa keluar lagi dari selimut, makin tebal selimut maka dia akan lebih banyak dia perangkap itu, sehingga menyebabkan suhu di selimut itu akan semakin lebih tinggi dan lain sebagainya. Apapun itu teman-teman, kita bisa lihat ini Januari sampai Desember, lalu ini dulu, sekarang kita ada di sekitar sini 2020, 2021, 2022 ini, lalu diprediksi kalau ke depan ini, jadi pada saat hujan pada musim kering kemarau cenderung akan semakin lebih kecil, rendah, ini lebih rendah, artinya makin kering. Jadi pada musim kemarau kita makin kering, tapi saat musim hujan justru makin basah. Atau dengan kata lain, extreme precipitation atau curah hujan ekstrim akan lebih sering kita alami. Nah ini teman-teman, ini tugas kita bersama-sama, bagaimana kita harus melakukan berbagai upaya adaptasi, mitigasi terutama untuk kita bisa secara bersama-sama lah, untuk kita tuntaskan bersama-sama masalah masalah perubahan pemanasan global, perubahan iklim ini teman-teman. Ini saya share screen kembali di PowerPoint saya. Nah itu, jadi itulah sejumlah alasan mengapa kita harus peduli. Mengapa kita harus peduli dengan 1,5 derajat Celcius? Karena meningkat 0,5 saja itu sudah berbahaya. Apalagi kalau meningkat 1,5 dan apalagi kalau 2 derajat Celcius itu jauh lebih gila. Dan sekarang kita posisinya sedang menuju ke daerah 1,2 artinya diprediksikan, saya sudah sampaikan minggu yang lalu, diprediksi kalau kita tidak bisa tangani ini segera, maka mungkin sekitar tahun 2030 atau mungkin lebih cepat dari itu kita sudah masuk pada 1,5 derajat Celcius, yang artinya adalah
kita punya masalah lebih besar dengan bencana, panas, bagaimana anomali cuaca, itu makin lebih sering, dan lain sebagainya. Nah, faktanya adalah perubahan iklim itu hanya salah satu dari sekian persoalan yang terjadi dewasa itu. Dan bahkan kita bisa sebutkan bahwa perubahan iklim itu ternyata disebabkan oleh banyak sekali faktor. Banyak sekali. Antara lain, overpopulasi. Populasi yang semakin lebih banyak. Contoh, kenapa jumlah penduduk itu berpengaruh negatif terhadap, dia memiliki peranan penting terhadap pemanasan global. Sederhananya begini. Makin banyak orang, maka kebutuhan energi makin tinggi. Listrik, katakan, listrik makin tinggi. Makin lebih banyak orang punya HP, punya peralatan elektronik yang notabene membutuhkan listrik. Kita butuh lampu. Makin banyak rumah, lebih banyak energi yang kita butuhkan. Energi kita ternyata, listrik ini ternyata dihasilkan sebagian besar masih mengandalkan terhadap burning of fossil fuel, pembakaran fosil fuel, bahan bakar yang berasal dari fosil-fosil, batu bara dan lain sebagainya. Yang notabene ketika lebih banyak orang membutuhkan energi ternyata dihasilkan dari makin lebih banyak fossil fuel yang dibakar atau lebih banyak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Makin lebih banyak emisi gas rumah kaca menyebabkan lebih banyak cahaya matahari yang datang lalu diperangkap, sehingga suhu global itu juga akan semakin lebih tinggi pula. Overpopulasi juga menyebabkan terjadinya overpopulasi juga menyebabkan terjadinya ini teman-teman alih fungsi lahan yang luar biasa. Saya contohkan ini saja teman-teman. Saya pernah bikin presentasi untuk waktu itu saya kasih presentasi mengenai fenomena cuaca ekstrim. Ini sebentar saya stop share. Saya tunjukkan kalian, mau tunjukkan bahwa betapa buruknya kita punya Kota Kupang ini dalam hal tata kelola kota. Ini oke, semoga bisa saya share. Bentar, saya bagikan untuk kalian. Oke, semoga sudah kelihatan. Jadi yang warna-warna itu yang kalian sedang lihat ini adalah kawasan hutan. Jadi ini Kota Kupang, teman-teman. Jadi ini Kota Kupang. Kalian bisa lihat ini daerah seperti garis memanjang itu adalah Bandara El Tari, Kupang. Undana di sekitar sini. Makanya di luar Undana ini, Pensi Timur itu sudah merupakan bagian dari Kabupaten Kupang. Lalu warna-warna ini menunjukkan kawasan hutan. Yang ini adalah hutan konservasi atau Taman Wisata Laut TWL Teluk Kupang. Jadi ternyata di pesisir pantai kita itu sudah merupakan daerah Teluk Kupang. Lalu ini yang disebut sebagai hutan produksi konversi, Sisimeni Sanam. Lalu ini yang namanya warna kuning adalah hutan produksi. Lalu yang hijau ini adalah hutan lindung. Mari kita lihat. Semoga sudah kelihatan. Oke. Saya bikin Jadi HPK itu adalah hutan produksi konversi. Kalian bisa lihat ya. Air perumahan Manulai. Ini Kabupaten Kupang. Dalam kawasan hutan. Ini dia. Hutan produksi konversi. Banyak pemukiman. Ini juga pemukiman dalam kawasan hutan. Batu Plat. Lagi-lagi ada lahan pertanian, rumah di dalam kawasan hutan. Ini juga masuk kawasan hutan yang di sini. Atau yang ini, perumahan alam. Yang ini masuk juga di dalam kawasan hutan. APK, hutan produksi konversi. Ini lagi masuk juga yang tinggal di sini merupakan mereka tinggal dalam kawasan hutan. Ini dia. Manutapen.
Manutapen tinggal di Manutapen, dalam kawasan hutan. Dalam kawasan hutan. Dan masih banyak yang lain lagi. Ini contoh, ini hutan lindung, bisa kelihatan ini embung, ini sawah. Mereka tinggal ini dalam kawasan hutan lindung. Ini mereka tinggal dalam hutan lindung dan lain sebagainya, teman-teman. Itu yang saya bilang, masalah dengan masalah dengan overpopulasi ya, salah satunya disebabkan karena hal-hal semacam itu, teman-teman. Jadi masalah perubahan iklim itu banyak sekali, ada overpopulasi, ada perubahan iklim, atau erratic weather changes of climate variabilities, abiotic stress, dan lain sebagainya. Jadi rising of food demand and change in dietary preferences. Contoh, zaman dulu kita makan sayur, orang makin mampu, dia akan shifting dari kebutuhan makan yang sayur tadi, dia mau makan lebih banyak daging. Padahal kita tahu produksi daging makin lebih banyak, maka metana itu juga akan makin lebih tinggi. Orang dulu makan jagung, sekarang dia, kok kelihatan kampungan sekali kalau hanya makan jagung. Orang mau makan nasi, padahal nasi dihasilkan dari beras, makin lebih banyak produksi beras, maka N2O makin meningkat. Nitrooksida akan makin meningkat lewat pemberian pupuk. Kan kita tahu, kita memberikan pupuk tanaman itu kan ada memberikan banyak nitrogen. Nah, ketika nitrogen itu dia bersimbiosa dengan berkombinasikan dengan oksigen, maka dia menjadi N2O atau nitrooksida. Nah, nitrooksida itu merupakan salah satu dari 3 gas rumah kaca penting selain CO2, nitrooksida, dan juga metana atau CH4 ya, kalau saya tidak salah ingat. Dan jadi itu masalah kita banyak sekali dengan jadi perubahan iklim ini ternyata dia disebabkan oleh banyak hal, dan dia juga merupakan bagian permasalahan yang harus kita bersama-sama pikirkan di dewasa ini atau pada saat ini, teman-teman. Ini contoh, ini populasi penduduk NTT dari tahun 71 sampai 2018 meningkat. Tahun 71 kita hanya sekitar 2 juta orang, lalu tahun 2018 kita sudah mencapai sekitar 5,3 juta orang. Penduduk NTT makin meningkat. Lalu kalau kita lihat berdasarkan padatan penduduk, berapa banyak penduduk per kilometer persegi? Jadi dalam 1 kilometer persegi, berapa banyak orang sih yang ada? Paling rendah adalah Sumba Timur. Sumba Timur ini daerah yang luas, tetapi jumlah penduduknya tidak terlalu begitu banyak. Sehingga kalau kita lihat per kilometer persegi, Sumba Timur itu masih rendah. Jadi mereka estimasi ada 36 orang per kilometer persegi di Sumba Timur. Tentu saja ini pola asumsi secara general ya, karena kalau kita lihat seperti Waingapu, kota Waingapu itu tentu saja dia akan berbeda tingkat kepadatan penduduknya jika dibandingkan di daerah bagian selatan atau di daerah-daerah Hahar atau Haharu dan lain sebagainya, itu tentu saja akan berbeda tingkat kepadatannya. Kita bisa lihat yang paling menjulang nyata sendiri adalah Kota Kupang. Kota Kupang itu data yang cukup lama yang sudah diperbarui dalam sensus penduduk 2020 yang lalu, itu semakin meningkat jumlah tingkat kepadatan penduduknya. Jadi kalau kita lihat ke Kupang, jumlah penduduknya ada 2.351 orang per kilometer persegi. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Sumba Timur, Sumba Tengah, Alor, Kabupaten Kupang, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi Kota Kupang memang punya, bisa matikan suara ini, atau kalau tidak bisa matikan, saya yang keluarkan biasa. Ini Kota Kupang. Jadi Kota Kupang punya tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Jadi kalau membayangkan 1 kilometer persegi itu seberapa luas, gampang. Luas Undana berapa luas, kira-kira itulah 1 kilometer persegi itu seperti demikian. Jadi 1 kilometer persegi, jadi kalau kita bisa lihat ya, ini lapangan Undana, auditorium. Kalau kita di Fakultas di sini, ini lahan kling, ini politeknik di sini, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hitung itu semua, maka luasannya kira-kira 1 kilometer persegi. Jadi, mau bilang begini, 1 kilometer persegi itu artinya untuk satu lahan dengan seluas Undana ada sebanyak 2.351 orang untuk Kota Kupang. Sedangkan Sumba Timur untuk lahan seluas Undana itu hanya sekitar 36 orang saja. Hanya untuk menunjukkan bagaimana jumlah penduduk per satuan luas, padatan penduduk ya.
Karena kepadatan penduduk itu dilihat dari berapa jumlah penduduk, lalu berapa luas kabupaten kota. Luas jumlah penduduk tidak terlalu banyak sehingga kepadatan penduduknya itu cukup rendah. Dan kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai 2020, ini data yang saya ambil dari sensus penduduk, pengumpulan dalam angka, kita bisa lihat alat Molava Oebobo itu, alat dan Molava itu cenderung cenderung dia makin meningkat jumlah penduduknya. 2010 hanya 51.000 di alat, 2020 sudah 76.000. Jadi kalau kita lihat berapa persentase peningkatannya, 50%. Tetapi Oebobo dan Kelapa Lima itu ada yang unik karena dia semakin berkurang. Tahun 2010 127.000, tahun 2020 cuma 100.000 orang saja. 100.000 orang untuk kecamatan Oebobo. Ternyata kalau kita lihat 2010 itu kota raja, kota belum ada, atau dengan kata lain, Oebobo, Kelapa Lima ini kan pemekarannya itu menjadi kota raja dan kota lama, sehingga itu dia nilainya makin berkurang. Kalau kita buat dengan yang data kota raja dan kota lama, pasti saya yakin jumlah penduduk di Oebobo dan Kelapa Lima itu semakin meningkat juga, itu teman-teman. Jadi itu memberikan gambaran untuk kalian bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di NTT dan juga kepadatan penduduk dan perubahan jumlah penduduk di Kota Kupang itu sendiri. Nah, ini hasil penelitian saya tahun 2020. Lalu saya kemarin tahun 2021 saya mendapat dana dari DIPA Undana tidak besar untuk melakukan penelitian. Lalu saya melakukan penelitian bagaimana tutupan lahan tahun 99 dengan tutupan lahan tahun 2020. Jadi saya mau lihat dulu seperti apa, sekarang seperti apa, lalu bagaimana perubahannya dari dulu sampai sekarang, tahun 99 sampai 2020. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, yang naik ke atas itu artinya makin bertambah. Yang warna merah berkurang nilai negatifnya itu berarti makin berkurang luasan tutupan lahannya. Jadi kita bisa lihat bangunan pemukiman kota dari tahun 99 ke 2020 ternyata bertambah sekitar 2.368.000 hektar di Kota Kupang. Tetapi di saat yang sama, hutan sekunder kerapatan tinggi itu ternyata berkurang 1.405 hektar. Savana makin berkurang, semak belukar makin berkurang. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, mana makin bertambah, mana yang makin berkurang. Dan oleh karena itu ini tanya, ini tahun 99, yang merah itulah adalah bangunan pemukiman kota. Saya masih menggunakan Citra Landsat yang kebetulan gratis bisa kita akses untuk kita mau lihat dari tahun 99 sampai sekarang. Karena kalau kalian ada yang tertarik mau bikin penelitian mengenai perubahan tutupan lahan hutan atau perubahan tutupan lahan di suatu wilayah perkotaan, kalian mungkin mau bikin penelitian dalam durasi yang lama, kita mau lihat yang 30 tahun yang lalu, saya selalu bilang kita bisa gunakan Citra Landsat satelit dari USGS Amerika, di mana mereka bahkan sediakan kita dan Landsat itu dari tahun 70-an. Atau kalian semua peserta kuliah ini belum lahir, ini Landsatnya itu sudah ada. Jadi tahun 99, ini kira-kira kalian umur berapa tahun pada tahun 99 itu? Ini Kota Kupang, yang merah itu adalah pemukiman kota, lalu yang hijau itu adalah hutan. Jadi tahun 99 seperti ini kondisinya, tahun 2014 seperti ini kondisinya, tahun 2020 seperti ini kondisinya. Jadi kita bisa lihat ya, 2014 99, 2014 2020 makin bertambah jumlah pemukiman, bangunan pemukimannya, dan hutannya cenderung makin berkurang jumlahnya dalam jumlah yang kira-kira hampir sama dengan jumlah dia berbanding berkorelasi negatif dengan jumlah luasan bangunan pemukiman kota. Atau dengan kata lain, kita bisa simpulkan dari penelitian sederhana ini, mungkin ada yang tertarik mau bikin penelitian lebih lanjutan, silakan saja.
Tapi dari hasil penelitian saya itu memberi indikasi bahwa ternyata pemukiman kota di Kota Kupang itu bangunannya itu ternyata dia dibangun dengan cara mengorbankan tutupan lahan hutan. Atau dengan kata lain, tadinya ini hutan, lalu ditebang menjadi pemukiman. Tadinya ini bisa merupakan daerah tangkapan, ditebang jadi pemukiman yang notabene lapisan dalam air. Air hujan datang, tidak bisa lagi meresap terinfiltrasi ke tanah karena sudah tertutup oleh seng, tertutup oleh beton, besi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi masalah perkotaan kita ini. Jadi makin lebih banyak ini, makanya jadi kita bisa lihat ya, overpopulasi, tadi pertambahan jumlah penduduk di Kota Kupang, kepadatan penduduk di Kota Kupang, ternyata itu kita alami, dan itu ternyata dalam perjalanannya kita mengorbankan hutan, tutupan lahan hutan, dan lain sebagainya. Ini adalah data NTT tree cover loss dari tahun 2000 atau luasan hutan yang semakin berkurang, jumlah satuannya hektar, dari tahun 2001 sampai 2020. 2021 sampai 2020. Bagi kalian yang ini data dari Global Forest Watch, kalian katakanlah saya mau bikin penelitian di daerah Belu, saya mau bikin penelitian di daerah Nagekeo, saya mau bikin penelitian di daerah Sumba Barat Daya. Lalu saya butuh data perubahan tutupan lahan hutan dari tahun dulu sampai tahun sekarang. Tapi saya tidak punya kemampuan saya melakukan analisis spasial, remote sensing, dianalisis dengan GIS, itu cukup rendah, atau saya masih perlu belajar lagi. Kalian bisa langsung pergi ke Global Forest Watch dashboardnya, ini lakukan secara online. Kalian bisa download datanya, lalu kalian bisa langsung analisis seperti yang ini. Tentu saja dengan catatan ya, karena beberapa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tutupan lahan hutan versi si Hansen dan kawan-kawan ini yang ada di dashboard ini ternyata begitu di overlay di lapangan ternyata tidak begitu akurat. Tetapi untuk data awal oke lah, kita bisa lihat. Jadi yang warna biru ini menunjukkan seberapa banyak tutupan hutan, bukan kawasan, karena kawasan itu berbeda dengan hutan. Ada yang bilang kawasan hutan itu pasti ada banyak sekali tegakan pohon. Tidak. Ya. Jadi yang warna biru ini menunjukkan seberapa luas tutupan hutan yang makin berkurang, yang hilang dari tahun 2001 sampai 2020 ini. Lalu yang garis ini teman-teman, garis yang ini, yang warna orange ini, itu menunjukkan ini estimasi dari GFB. GFB itu adalah Global Forest Watch. Mereka estimasi seberapa banyak emisi CO2 ekuivalen CO2, gas rumah kaca yang diemisikan dari tahun 2001 sampai 2020. Mereka estimasi. Jadi contoh, 2001 luas hutan yang berkurang, tutupan hutan yang berkurang itu mencapai di NTT 4.725 hektar. Lalu gas rumah kaca yang diemisikan mereka hitung sekitar 2 juta ton, 2 juta miligram, 2 juta miligram CO2 ekuivalen gas rumah kaca berupa CO2 ekuivalen yang diemisikan pada tahun 2001. Dan terus demikian. Jadi kita bisa lihat. Dan ini untuk NTT, kalian bisa download data untuk Kabupaten Kupang, untuk Sabu, untuk Flores, bahkan untuk suatu wilayah tertentu sepanjang kalian punya poligon area wilayah penelitian. Contoh, ada yang mau bikin penelitian di desa pantai, di desa Sulamu, di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Bisa, kalian yang penting punya poligon area Kabupaten Sulamu, lalu kalian makan saja, nanti dia akan langsung otomatis menghitung data yang seperti yang ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata pertambahan jumlah penduduk itu ternyata menunjukkan bahwa untuk wilayah NTT, kalau tadi kita lihat data yang ini, teman-teman, ya kayak gini,
pertambahan jumlah penduduk ini makin tahun 71 sampai 2018, jadi tahun 2000 sekitar 3 juta orang, lalu 2018 sudah mencapai 5 juta orang. Lalu ternyata dalam prosesnya itu dia menyebabkan meski dia berfluktuasi, tapi kita bisa lihat dia trennya semakin meningkat, teman-teman. Jadi luasan tree cover loss-nya makin meningkat, emisi gas rumah kaca berupa CO2 ekuivalen itu juga makin meningkat dari tahun 2001 sampai 2020. Artinya makin banyak orang, maka ternyata emisi gas rumah kaca makin lebih tinggi. Makin lebih banyak orang yang ada di bumi NTT ini ternyata menyebabkan jumlah tutupan hutan itu justru semakin berkurang. Kita bisa lihat tree cover loss-nya itu semakin meningkat, teman-teman. Ini juga contoh yang berikut lagi bahwa ternyata bukan hanya hutan saja, tetapi dalam prosesnya ini adalah 2012, lalu kami lakukan verifikasi untuk kami lihat berapa perubahan tutupan lahan sawah waktu kami lakukan kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di NTT tahun 2020 kalau saya tidak salah, 2020 ini. Jadi kita bisa lihat mana kabupaten yang memiliki luas lahan sawah makin bertambah, mana kabupaten yang memiliki luas sawah makin berkurang. Gampangnya kalau dia positif yang seperti ini, contoh Belu bertambah 896 dari tahun 2012 dengan Citra tahun 2020. Lalu di saat yang sama Manggarai itu 2012 itu ternyata ke 2020 ternyata berkurang sampai 2031 hektar. Yang paling besar itu adalah Sumba Barat Daya, 3034 hektar. Itu luas lahan sawahnya makin berkurang. Dan lain sebagainya. Contoh sederhana ini saja. Ini adalah Citra tahun 2013, gampang bisa lihat dari ini, 2013 bulan 4 22. Ini 2016 tanggal 19 bulan 5 2016. 2017 jadi begini, 2018 jadi begini. Sekarang saya hari Sabtu yang kemarin baru pergi ke sini untuk nonton film The Batman. Film yang menarik sekali untuk orang-orang usia-usia saya yang dulu suka baca komik dan sampai sekarang suka baca komik Batman. Paling mendekati filmnya. Tapi kita bisa lihat, untuk saya bisa nonton di sini, ternyata dulu ini sawah, 2016 masih sawah, tapi sudah terbangun yang di sini. Kita bisa lihat tadinya hanya sepotong ini makin bertambah, sekarang jadi bangunan. Tadinya ini bisa menjadi daerah serapan air, aktivitas pertanian, lalu sekarang ini daerah-daerah yang tidak bisa lagi air menyerap karena ini daerah yang lapisan kedap airnya lebih tinggi sekali. Tadinya ini tadinya ini hanya jalan begini, sekarang sudah jadi aspal. Inilah yang saya bilang masalah-masalah yang berkaitan dengan overpopulasi itu memberi dampak terhadap alih fungsi lahan, yang mana ternyata dia memberikan dampak terhadap pemanasan global, yang mana pemanasan global itu memberikan dampak terhadap perubahan iklim. Jadi siapa yang menyebabkan perubahan iklim? Ya kita, saya, kalian, kita semua yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, oleh karena itu kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana caranya? Adaptasi, mitigasi harus kita lakukan untuk bagaimana kita bersama-sama overcome atau tackle isu-isu perubahan iklim itu. Dan consequences of rapid population growth itu juga banyak sekali. Ada berkaitan dengan food supply, contoh tadinya di daerah situ bisa menghasilkan padi. Aduh, kan bisa zoom ke mana nih? Oh, sudah. Makanan dari luar masuk ke kita. Mengapa? Contoh saja, 90
dari telur yang ada di NTT, telur masuk di kota Kupang saja setara dengan 9-10% PAD NTT. Luar biasa. Betapa kita amat sangat bergantung dengan bahan makanan yang dari luar. Artinya itu yang teman-teman kalau sering dengar orang sebut bilang capital flight. Jadi kita hasilkan uang di sini, tapi beli telur kita buang uang, kita beli telur yang datang dari luar. Jadi kalau kita bisa hasilkan telur yang ada di NTT, tentu saja uangnya hanya akan beredar di wilayah NTT dan sekitarnya. Tidak kita belanjakan ke luar daerah, di Jawa dan lain sebagainya. Dan masalah food supply itu merupakan salah satu masalah atau konsekuensi dari makin bertambahnya jumlah penduduk. Ada social structure, natural environment, economy and jobs, dan lain sebagainya. Resources dan energi makin meningkat, rising demand for energy resources, rising demand for metals and minerals, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah ini masalah ternyata pertambahan penduduk itu menyebabkan masalah banyak sekali, termasuk salah satunya dengan bermasalah dengan natural environment. Jadi kita bisa bayangkan, tadi saya tunjukkan bagaimana di dalam kawasan hutan, harusnya kawasan hutan, tapi banyak sekali pemukiman di dalam. Yang kita harapkan kawasan hutan itu menjadi daerah tangkapan, justru tidak lagi kita ubah menjadi pemukiman. Lalu begitu terjadi hujan, karena dia lapisan kedap airnya makin lebih lebih cepat air itu bergerak dari hulu ke hilir, sehingga di daerah hilir itu kita banjir, luapan air dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kita jadi masalah sendiri, sehingga perubahan iklim itu menyebabkan lebih gila lagi atau lebih sering kita mengalami cuaca ekstrim. Dan di saat yang sama, karena kita mengubah landscape kita secara cepat, menyebabkan kita sendiri yang kita kena akibatnya. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Dan kondisi cuaca dan iklim ini sangat dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara apa yang ada di atmosfer, lautan, permukaan tanah, glasier dan es secara kolektif yang kita sebut sebagai komponen internal dalam sistem iklim. Contoh, siklon tropis itu terbentuk antara apa yang terjadi di atmosfer, bagaimana kondisi atmosfernya. Oke, itu salah satu faktor. Lalu bagaimana kondisi lautannya? Kalau kondisi lautannya hangat, itu bisa menjadi penyebab terjadinya siklon tropis. Karena kalau air laut ini hangat, lebih banyak penguapan, lalu di atmosfernya lembab, sehingga lebih banyak dia memiliki kemampuan untuk menampung lebih banyak uap air yang datang dari hasil penguapan muka air laut tadi. Makin lebih banyak makin lebih banyak uap air yang diuapkan lewat proses penguapan, maka lebih banyak energi yang tersedia. Energi makin lebih banyak tersedia, didukung oleh faktor sir angin, didukung oleh faktor bagaimana kondisi letak secara geografis, terutama dari aspek seberapa jauh dari posisinya dari garis lintang dan lain sebagainya. Itu menyebabkan bisa memicu terjadinya suatu gangguan. Jangan layar nanti depan wifi mati itu. Hanya contoh untuk menunjukkan bahwa betapa kondisi atmosfer, lautan itu dia memiliki pengaruh yang dinamis, saling interdependent, saling berpengaruh satu dengan yang lain, yang kita sebut sebagai komponen internal dalam sistem iklim kita. Sehingga teman-teman, kita tidak bisa bilang bahwa sistem iklim ini adalah sesuatu yang tidak kita pengaruhi. Tidak bisa kita bilang demikian. Oke, hujan begini, ini memang alam seperti demikian, kita terima saja. Lalu banjir, kita bilang ini alam seperti demikian, kita terima saja. Tidak bisa, karena hasil penelitian IPCC itu jelas menunjukkan bahwa unequivocal atau dengan kata lain tidak bisa diperdebatkan lagi penyebab perubahan iklim itu disebabkan karena manusia. Ini human activities, kita bangun pemukiman, kita bangun industri, kita lebih banyak memiliki kendaraan, motor dan lain sebagainya, yang mana motor itu membutuhkan BBM, dan di mana BBM kita itu dihasilkan dari bahan-bahan fossil fuel. Memang sudah ada upaya untuk bikin hybrid antara
pencampuran antara bahan bakar yang berasal dari fosil ditampur juga dengan bahan bakar nabati atau yang kita sebut sebagai biofuel itu. Tetapi memang masih belum maksimal, sehingga memang gas GRK atau gas rumah kaca itu masih banyak kita emisikan karena aktivitas kita sehari-hari, industri dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini iklim juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi selain karena faktor internal yang berasal dari atmosfer, lautan, permukaan tanah, glasier dan es, tapi ada juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana sistem flux atau fluxisme atau aliran energi ini dia dipengaruhi atau tidak. Dan juga dia mempengaruhi kesetimbangan panas, termasuk perubahan insolasi. Insolasi itu singkatan namanya insolation atau disingkatan dari incoming. In itu adalah incoming, sol itu adalah solar, AC-nya itu adalah radiasi atau radiation atau cahaya matahari yang datang, insolasi. Lalu aerosol ke lapisan stratosfer akibat erupsi gunung berapi, proses geologi, serta perubahan konsentrasi karbon dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Pengaruh ini kemudian terutama dalam mempercepat pemanasan global akibat peningkatan CO2, akibat kita gunakan kendaraan, kita gunakan energi, lebih banyak kita lepaskan emisi gas rumah kaca, lalu kita lakukan namanya deforestasi, dari kata forest atau hutan, lalu deforest atau dari hutan menjadi bukan hutan, seperti tadi contoh saya tunjukkan, tadinya hutan, lalu kita lebih banyak kita tebang hutan tersebut, kita bangun pemukiman, itu namanya deforestasi. Lalu gangguan terhadap tanah. Selain CO2, aktivitas manusia juga meningkatkan konsentrasi metana, CH4, nitrooksida atau N2O, halokarbon terutama senyawa yang mengandung klorin, dan gas rumah kaca lainnya. Contoh, di rumah-rumah sekarang karena makin gerah, kita makin mampu, kita bisa beli AC atau air conditioning. Lebih banyak AC, maka lebih banyak kita dalam proses menyalakan AC itu kan tentu saja membutuhkan energi listrik, gas rumah kaca lagi. Begitu kita nyalakan AC, lebih banyak CFC atau fluorokarbon itu kita lepaskan. CFC juga gas rumah kaca lagi. Nah, ini yang menunjukkan bahwa human activities atau aktivitas manusia itu dia secara bersama-sama akan mempengaruhi bagaimana emisi gas rumah kaca yang terjadi. Atau dengan kata lain, ini yang kita sebut yang saya sebutkan, bahwa IPCC dengan sangat yakin menyebutkan bahwa pemanasan global, perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, ya karena yang ini. Contoh ini beberapa slide terakhir, greenhouse gases ini warming disebabkan oleh aktivitas ini, black carbon spot ini disebabkan oleh aktivitas ini, acid aerosol ini, kalau aerosol itu justru dia memberikan dampak pendinginan sebenarnya. Jadi begitu ada volcanic eruption, itu justru akan menyebabkan suhu global itu semakin berkurang, makin lebih dingin. Tetapi kita aktivitas manusia, menghasilkan energi dan lain sebagainya, itu kita justru memicu terjadinya lebih banyak suhunya makin memanas. Kita membakar domestic fires, karhutlah, bakar hutan dan lahan, itu kita menyebabkan terjadinya black carbon spot, dan itu menyebabkan proses pemanasan. Dan kalau kita lihat penggunaan energi kita itu semakin meningkat. Coal, natural gas, liquid fuels, 34% increase in CO2 emission 2012 sampai 2040. Ini 2040 harusnya seperti demikian. Jadi diprediksi akan semakin lebih banyak energi yang kita butuhkan, dan semakin lebih banyak juga gas rumah kaca yang diemisikan dari aktivitas-aktivitas yang seperti yang ini. Ini adalah CO2, metana, H2O, lalu ini nitrooksida, lalu ini ozon, O3. Lalu kita bisa lihat dari tahun 70 sampai 2005 ini kondisinya semakin meningkat. Lalu dan ini kemudian akan memberikan dampak terhadap kita yang hasilkan, kita yang bikin sebab, human activities. Lalu karena terjadi perubahan di atmosfer ini,
menyebabkan adanya perubahan iklim menyebabkan kita juga yang kemudian akan mengalami dampaknya. Cuaca ekstrim semakin meningkat, suhu akan semakin lebih panas, kejadian-kejadian bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi semakin meningkat, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan oleh karena itu, ini saya cukupkan kuliah kita sudah jam 12.48 sampai sekarang karena saya harus siap untuk kuliah setelah ini. Jadi ada beberapa hal mengapa kita harus peduli dengan perubahan iklim, karena sebenarnya perubahan iklim itu hal yang nyata, sudah terjadi, tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan sebenarnya perubahan iklim itu bukan sesuatu yang ilmu terlalu magic lah, terlalu main sulap, tapi ini sebenarnya hal yang bisa kita jelaskan secara sederhana. Lalu sudah terjadi dampak nyata akibat perubahan iklim, dan perubahan iklim itu masalah yang sangat sulit. Perlu banyak orang dengan berbagai keahlian untuk kita atasi hal yang satu yang ini. Jadi bukan hanya perubahan iklim, pemanasan global itu bisa diatasi oleh tanam pohon. Dan oleh karena itu orang-orang kehutanan saja yang hanya bisa kerja mengatasi perubahan iklim itu. Tidak bisa. Semua punya andil dan oleh karena itu semua bisa berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim ini, teman-teman. Dan ini beberapa contoh kejadian-kejadian ekstrim yang kita alami 2019, dan ini akan kita masuk dalam mata kuliah kita dalam selanjutnya di minggu yang akan datang. Teman-teman ada yang ingin mau tanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? 102. Hari ini tidak ada kuis ya teman-teman, karena uang saya sudah habis untuk bayar Zoom 300 orang.